Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Sabtu 27 September 2025 merupakan peringatan wajib Santo Vincentius a Paulo, Imam. Bacaan dibawakan oleh Florentina Setio, Mazmur dilantunkan oleh Marcelina Toron, dan renungan ditulis oleh Katarina Sugiyarti. Selamat menekuni Sabda Allah. Mari berziarah dalam pengharapan untuk dunia yang lebih baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur atas hari yang baru yang Kau anugerahkan. Pada saat ini kami datang untuk mendengarkan sabda-Mu. Bukalah hati dan budi kami, agar tidak hanya kagum pada karya-Mu, tetapi juga sanggup memahami rencana-Mu, termasuk jalan salib yang harus ditempuh Yesus Kristus Putra-Mu. Ya Tuhan, jadikanlah kami murid yang rendah hati, berani bertanya, dan setia mengikuti kehendak-Mu, meskipun terkadang sulit bagi kami pahami. Kami serahkan doa dan sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu, dengan perantaran Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Bacaan dari Nubuat Zakaria, bab 2, ayat 1-5, dilanjutkan ayat 10-11a. Aku, Zakaria, melayangkan mataku dan melihat. Tampak seorang yang memegang tali pengukur. Aku lalu bertanya, "Kemanakah engkau pergi?" Maka ia menjawab, "Ke Yerusalem untuk mengukurnya, untuk melihat berapa lebar dan panjangnya." Lalu malaikat yang berbicara dengan daku maju ke depan. Sementara itu seorang malaikat lain maju, mendekatinya dan diberi perintah. "Larilah, katakanlah kepada orang muda di sana itu demikian. Yerusalem akan tetap tinggal seperti padang terbuka oleh karena banyaknya manusia dan hewan di dalamnya. Dan aku sendiri, demikianlah sabda Tuhan, akan menjadi tembok berapi di sekelilingnya, dan aku akan menjadi kemuliaan di dalamnya. Bersorak-sorelah dan bersukarialah, hai Putri Sion, sebab sesungguhnya aku datang dan tinggal di tengah-tengahmu, demikianlah sabda Tuhan. Dan pada waktu itu, banyak bangsa akan menggabungkan diri kepada Tuhan dan akan menjadi umatku. Dan aku akan tinggal di tengah-tengahmu." Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan menjaga kita seperti gembala menjaga kawanan dombanya. Dengarkanlah firman Tuhan, hai bangsa-bangsa, dan beritahukanlah di tanah-tanah pesisir yang jauh. Katakanlah Dia yang telah menyerahkan Israel akan menghimpunnya kembali dan
menjaganya seperti gembala menjaga kawanan dombanya. Tuhan menjaga kita seperti gembala menjaga kawanan dombanya. Sebab Tuhan telah membebaskan Yakub, telah menebusnya dari tangan orang yang lebih kuat daripadanya. Mereka akan datang bersorak-sorai di atas bukit Sion. Muka mereka akan berseri-seri karena kebajikan Tuhan. Tuhan menjaga kita seperti gembala menjaga kawanan dombanya. Waktu itu anak-anak dara akan bersukaria menari beramai-ramai. Orang muda dan orang-orang tua akan bergembira. Aku akan mengubah perkabungan mereka menjadi kegirangan, akan menghibur dan menyukakan mereka sesudah kedukaan. Tuhan menjaga kita seperti gembala menjaga kawanan dombanya. Penebus kita, Yesus Kristus, telah membinasakan maut dan menerangi hidup dengan Injil. Alleluia, alleluia. Inilah Injil suci menurut Lukas bab 9 ayat 43b sampai 45. Semua orang heran karena segala yang dilakukan Yesus. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Dengarkan dan camkanlah segala perkataanku ini. Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia." Mereka tidak mengerti perkataan itu, sebab artinya tersembunyi bagi mereka, sehingga mereka tidak dapat memahaminya. Dan mereka tidak berani menanyakan arti perkataan itu kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Dari kekaguman ke pengorbanan, renungan dibawakan oleh Katarina Sugiyarti. Bapak, Ibu, saudara-saudara terkasih dalam Kristus, pada hari ini dari bacaan Injil, perikop ini menunjukkan kontras yang tajam. Orang banyak sedang takjub dengan mujizat Yesus, tetapi Yesus justru berbicara tentang penderitaan yang akan ia alami. Murid-muridnya saja masih belum bisa memahami, bahkan takut bertanya. Mari kita renungkan bacaan hari ini untuk kehidupan kita. Takjub bukan berarti mengerti. Orang banyak kagum pada kuasa Yesus, namun kagum saja tidak cukup.
mereka belum sungguh memahami jalan salib yang akan ditempuhnya. Kadang kita juga hanya mencari mujizat dan berkat dari Dia, tapi kurang mau menyelami rencana Allah yang lebih dalam. Jalan Allah berbeda dari jalan manusia. Yesus tidak datang hanya untuk membuat orang terpukau, melainkan untuk menyelamatkan dengan cara yang paradoks, lewat penderitaan, penolakan, dan salib. Kasih Allah sering hadir dengan cara yang tidak sesuai dengan logika kita dan membuat kita jadi bingung. Kita juga harus mempunyai kerendahan hati untuk bertanya. Murid-murid segan bertanya kepada Yesus. Mungkin mereka takut dianggap tidak beriman atau takut mendengar jawaban yang berat. Kita pun kadang begitu, segan bertanya pada Tuhan lewat doa atau menutup hati terhadap hal yang sulit diterima. Padahal iman tumbuh ketika kita berani membuka diri dan mencari pengertian. Iman bukan sekedar rasa kagum, tetapi kesediaan menerima jalan Allah yang kadang misterius. Tuhan mengundang kita untuk tidak berhenti pada wow sesaat, melainkan mendengarkan dan merenungkan sabdanya dengan hati yang rendah. Jika ada yang tidak kita pahami, kita boleh datang kepadanya dalam doa, sebab Dia tidak menolak pertanyaan anak-anaknya. Hayo kita menerapkan dalam kehidupan. 1. Kita belajar lebih dalam, bukan hanya kagum. Jangan hanya berhenti pada rasa syukur karena doa terkabul atau mujizat-mujizat kecil dalam hidup. Tetapi luangkanlah waktu untuk merenung apa yang Tuhan mau ajarkan lewat peristiwa ini. Misalnya, pada saat kita berhasil atau sehat, jangan hanya wow, terima kasih Tuhan, tetapi juga bertanya, apa yang harus saya lakukan dengan berkat ini? Yang kedua, menerima kenyataan yang sulit. Kadang jalan hidup tidak sesuai dengan harapan. Ada sakit, ada penolakan, atau kegagalan. Bacaan ini mengingatkan bahwa rencana Allah bisa lewat penderitaan, bukan hanya kemudahan. Maka, pada saat menghadapi kesulitan, kita diajak berkata, Tuhan, beri aku kekuatan memahami maksud-Mu. Yang ketiga, jangan segan bertanya pada Tuhan. Murid segan bertanya, padahal Yesus pasti mau menjelaskan. Kita pun sering segan membawa keraguan ke hadapan Tuhan. Prakteknya, jadikanlah doa pribadi seperti percakapan. Kalau bingung atau kecewa, jujurlah pada Tuhan. Dia tidak menolak kejujuran hati anak-anaknya. Yang keempat, hidup dengan iman yang bertumbuh. Iman bukanlah sekali jadi, melainkan perjalanan. Hari ini mungkin kita tidak mengerti, tetapi dengan terus setia mendengar sabda Tuhan, pelan-pelan kita dibentuk. Prakteknya, ambil waktu, rutin membaca kitab suci, walaupun singkat, dan renungkan. Biarkan Tuhan menyingkapkan makna yang dahulu tersembunyi. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, pada hari ini tanggal 27 September, gereja memperingati Santo Vincentius Apaulo. Beliau lahir pada tanggal 24 April 1581 di Landes, Prancis, dan meninggal pada tanggal 27 September 1660 di Paris. Vincentius berasal dari keluarga sederhana. Sejak muda dia bercita-cita menjadi imam agar bisa membantu keluarganya keluar dari kemiskinan. Setelah ditabiskan, dia sempat mengalami masa sulit, termasuk
ditawan bajak laut di Afrika Utara. Tetapi hidupnya berubah ketika ia sungguh menemukan Kristus dalam diri orang miskin. Dia kemudian menyerahkan seluruh pelayanannya untuk kaum miskin, yang sakit, yang terlantar, dan anak-anak yatim. Beliau juga mendirikan kongregasi misi Lazaris dan CM, yaitu imam dan bruder yang berkarya bagi rakyat kecil di desa-desa. Beliau juga terlibat dalam pembaharuan imam dengan mengusahakan retret, seminar, dan formasi rohani untuk para imam. Julukannya adalah Bapa Orang Miskin, karena hati dan hidupnya total dipersembahkan untuk melayani mereka. Teladan rohaninya adalah mengajarkan bahwa kasih tidak boleh berhenti pada kata-kata, melainkan diwujudkan dalam tindakan nyata. Hidup sederhana, rendah hati, dan penuh pengabdian. Membuka mata gereja agar pelayanan pada kaum kecil dan miskin adalah wajah nyata dari Injil. Dari bacaan Injil hari ini, yaitu dari Injil Lukas, mengajak kita tidak berhenti pada kekaguman saja, tetapi melangkah masuk lebih dalam ke misteri salib dan kasih Allah, yang mana semuanya ini sudah dijalani terlebih dahulu oleh Santo Vincentius Paulo. Damai sejahtera bagimu, kita semua disayang Tuhan. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, ajarlah kami untuk tidak hanya kagum pada kuasa-Mu, tetapi juga setia mengikuti jalan salib-Mu. Bukalah hati kami agar berani bertanya dan mencari, serta rendah hati menerima misteri rencana-Mu. Kami percaya Tuhan, semua yang terjadi dalam hidup kami ini bukan suatu kebetulan, tetapi ini adalah bagian dari rencana-Mu untuk hidup kami. Seperti hari ini, kami boleh mendengarkan bacaan Injil dari Lukas. Ini teguran dan sebagai pengingat bagi kami untuk melangkah lebih baik dalam perjalanan jiwa kami ini. Terima kasih Tuhan untuk belas kasih dan berkat-berkat-Mu untuk kami hari ini. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.